Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Jiniarli dengan NIM akhir 156. Di sini saya akan mengobservasi perkembangan psikologis lapas melalui film Miracle in Cell Number 7. Kisah dimulai dengan memperkenalkan Dodo Rozak yang bekerja sebagai penjual balon. Dodo ditinggal istrinya yang bernama Juwita saat melahirkan Kartika. Nah, jadi Kartika ini berumur 7 tahun, dia tuh anak SD. Yang seharusnya Kartika itu di masa-masa anak SD atau masa anak-anak itu ya bermain bareng temennya, terus fokus belajar. Nah, Kartika itu bantuin ayahnya ini buat balon buat dijual, karena ayahnya ini kan jualan balon buat menafkahi keluarganya itu Kartika. Dan yang seharusnya anak itu dijaga oleh orang tuanya, diberi keamanan seperti itu, diberi kenyamanan. Namun sebaliknya, karena ayahnya ini Dodo Rozak mengalami keterbatasan mental, jadi lebih banyak Kartika yang menjaga Dodo Rozak. Ayah Kartika itu jualan lagi di depan rumahnya Pak Wibisono tanpa Kartika, itu sendirian karena Kartika sekolah. Terus waktu ayah Kartika itu jualan di depan rumah Pak Wibisono itu ngelihat Melati itu lagi nangis karena sedih anjingnya yang meninggal kemarin. Dodo yang ngelihat tuh berusaha ngehibur dengan balonnya gitu, namun Melati malah takut. Singkat cerita, Melati itu lari, terus kepentok sama meja, terus jatuh kejebur ke kolam renang dan mengapung meninggal. Dodo Rozak yang ngelihat itu berusaha ngambil Melati itu pakai kayu, namun gak bisa. Terus Dodo Rozak nyebur. Nah, pas udah dibawa ke atas, Dodo Rozak tuh ingat kata istrinya kalau baju basah itu harus cepat diganti dengan baju kering, kalau enggak nanti sakit. Akhirnya Dodo Rozak itu ngebuka bajunya, terus niatan ngebuka bajunya Melati, namun tuh keliat sama bibinya yang membuat kesalahpahaman. Bibinya langsung telepon Pak Wibisono. Akhirnya Dodo Rozak menjadi tersangka atas pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap Melati. Saat hujan deras, Dodo dibawa ke TKP untuk reka adegan. Di tempat itu dia dipaksa memperagakan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap Melati yang tidak pernah dilakukan oleh Dodo. Situasi semakin kacau setelah ayah Melati Wibisono meluapkan amarahnya dan memukul Dodo. Di waktu yang sama Ika datang ke tempat itu dan langsung memanggil ayahnya. Bapak, Bapak, dia berlari mendekati ayahnya, namun dicegah oleh petugas kepolisian. Ika hanya bisa menangis melihat ayahnya yang dibawa pergi oleh petugas polisi. Beberapa hari kemudian, para narapidana disajikan lagu-lagu rohani yang dibawakan oleh anak-anak SD. Kartika Putri, Dodo juga berada di panggung pertunjukan itu. Acara pertunjukan itu ternyata merupakan inisiatif dari teman kamarnya Dodo. Tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Kartika itu dibawa pakai kardus roti sama temennya Dodo. Teman kamarnya Dodo pakai kardus roti. Pada saat malam hari, kepala sipir, yaitu Pak Hendro, menyadari bahwa ada satu anak yang menghilang dari hasil foto pertunjukan. Kepala sipir bersama bawahannya berusaha mengecek hingga akhirnya menemukan Ika di sel nomor 7. Lalu mengembalikan Ika ke rumah sementara memindahkan Dodo ke sel isolasi yang lebih sempit dan tidak nyaman. Di malam berikutnya, napi lain yang bernama Okto membuat keributan karena merasa iri anak Dodo bisa masuk penjara untuk menjenguk ayahnya. Ia pun menuangkan bahan bakar dan membakar sebagian ruang penjara. Para petugas sipir terpaksa mengevakuasi. Ketua sipir terperangkap. Dodo yang berhasil keluar dari isolasi menyelamatkan Pak Hendro yang terperangkap. Besoknya hari Pak Hendro siuman, dia terharu setelah mendapatkan informasi yang menyelamatkan dia adalah Dodo. Karena Pak Hendro itu merasa terharu, dan di hari-hari berikutnya itu berkat bantuan Pak Hendro, Ika leluasa keluar masuk penjara untuk mengunjungi ayahnya, dan hubungannya dengan 5 narapidana itu semakin ketat. 5 narapidana itu teman dari kamar sel nomor 7, yaitu teman-temannya Dodo, ayahnya Kartika, di kamar nomor 7. Jadi selama Ika itu mengunjungi ayahnya, dia tuh ngelihat dunia napi itu ya gimana, maksudnya kerasnya dunia penjara tuh gimana. Anak sekecil itu. Hari persidangan pun tiba. Ketua hakim menanyakan kepada Dodo, apa benar Dodo telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati? Namun anehnya Dodo hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah terdiam dalam waktu yang cukup lama, dia menjawab mengakui ia telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati. Tentu saja isi pernyataan Dodo membuat seisi ruangan menjadi gaduh. Mereka yakin Dodo telah berbohong karena dia dalam tekanan. Ternyata sebelum masuk ke ruang sidang, Wibisono secara diam-diam menemui Dodo. Dia memaksa Dodo untuk mengakui perbuatannya yang telah membunuh dan memperkosa anaknya. Jika Dodo tidak menuruti perintahnya, Pak Wibisono memberikan ancaman
akan membunuh Kartika karena sudah terintimidasi dan tidak ingin anaknya terbunuh. Dodo pun terpaksa menuruti perintah itu, karena Dodo telah mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Melati. Wibisono, ketua hakim, memutuskan bahwa vonis hukuman mati buat Dodo bersifat tetap. Singkat cerita, Dodo akan dipindahkan ke Nusa Kambangan dan akan dieksekusi mati di sana. Dodo mulai berpamitan dengan teman-temannya dan menangis harus berpisah dengan Dodo, sedangkan kepala sipir dan Ika akan mengantar sampai gerbang penjara untuk terakhir kalinya. Selama dalam perjalanan, tak henti-hentinya Dodo memeluk Kartika. Awalnya Dodo masih menunjukkan senyumnya kepada Ika, namun ketika mulai berpisah, tangisannya pecah dan dia seakan tak rela berpisah dengan anaknya. Begitu juga dia menangis dan sedih harus ditinggal pergi ayahnya selama-lamanya dan tidak pernah kembali. Nah, Ika ini kan udah gak punya siapa-siapa, dan untuk melanjutkan hidupnya itu, Ika itu tinggal bareng Pak Hendro dan istrinya itu, karena dulu Pak Hendro punya anak dan udah meninggal. Saat udah besar 17 tahun kemudian itu, Ika menjadi pengacara, yang padahal dulunya Ika itu pengen jadi dokter, seperti harapan ayahnya dan ibunya. Karena ia ingin menjadi seorang pengacara, ia membersihkan nama baik ayahnya dan membela orang-orang dengan keterbelakangan mental, seperti ayahnya yang diperlakukan secara tidak adil. Faktor-faktor yang melatar belakangi kisah Kartika yang pertama ada stigma terhadap anak dari narapidana. Stigma sosial adalah label negatif yang diberikan kepada seseorang yang kemudian mengakibatkan penolakan terhadap keberadaannya di lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang mulai mengalami stigma sosial, individu tersebut secara pribadi akan merasakan kerugian terhadap identitas yang dimilikinya. Jadi Kartika juga mengalami stigma sebagai anak dari seorang narapidana. Teman-teman sebayanya mungkin menghindari atau mengejeknya karena status ayahnya. Hal ini membuatnya merasa terisolasi dan berbeda dari anak-anak lainnya. Yang kedua, ada ketidakadilan dalam sistem hukum. Pengalaman pahit yang dialami Kartika membuatnya kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Ia melihat bagaimana ketidakadilan dapat terjadi dan bagaimana orang yang tidak bersalah dapat menjadi korban. Ketidakadilan yang dialami ayahnya menjadi motivasi bagi Kartika untuk menjadi seorang pengacara dan membela keadilan. Ia ingin memastikan bahwa kasus seperti yang dialami ayahnya tidak terulang kembali. Selanjutnya ada dampak psikologis yang dialami Kartika. Yang pertama, gangguan stres pasca trauma, atau biasa disebut PTSD. PTSD adalah suatu kondisi kecemasan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis. Pengalaman Kartika sangat traumatis. Ia menyaksikan penangkapan dan pemenjaraan ayahnya yang tidak bersalah, serta menghadapi berbagai kesulitan hidup setelah ayahnya tiada. Yang kedua ada kehilangan figur ayah. Kehadiran seorang ayah dalam kehidupan anak adalah dasar yang penting untuk membangun kesehatan mental dan emosional mereka. Sebagai sosok yang memberikan arahan, perlindungan, dan cinta, peran ayah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik. Dan yang ketiga, pertumbuhan emosional. Pengalaman traumatis tidak mematahkan semangat Kartika. Sebaliknya, ia justru belajar dari kesulitan dan tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan dewasa secara emosional. Ia belajar untuk mandiri, bertanggung jawab, dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Yang keempat, yang terakhir, itu pengaruh pada perkembangan kognitif. Trauma dapat mempengaruhi cara Kartika berpikir dan memahami dunia. Kartika mungkin mengembangkan pandangan yang negatif tentang dunia dan hubungan antara manusia. Ada solusi untuk menangani rasa trauma. Yang pertama ada terapi permainan. Tujuan dari terapi bermain ialah menciptakan rasa aman, memahami sesuatu, baik kejadian maupun aturan yang ada, dan mewadahi anak untuk berekspresi. Mengingat usia Kartika yang masih anak-anak, terapi permainan bisa menjadi alat yang efektif untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman traumatisnya dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui permainan, Ika dapat mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi yang terkait dengan trauma seperti kesedihan, marah, atau takut. Yang kedua ada terapi kognitif, perilaku, atau CBT. Terapi bicara yang membantu mengelola masalah kesehatan mental dan emosional seperti depresi dan kecemasan. Yang ketiga ada EMDR, terapi psikoterapi yang menggunakan gerakan mata untuk membantu pasien memproses dan pulih dari pengalaman traumatis atau menyedihkan. Dan yang terakhir adalah kelompok dukungan sebaya. Mengikuti kelompok dukungan sebaya dengan anak-anak yang memiliki pengalaman serupa dapat membantu Kartika merasa tidak sendirian dan belajar dari pengalaman orang lain. Dan tentunya Kartika pasti juga membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar atau lingkungan sosial. Dari kesimpulan observasi di atas, subjek yaitu Kartika telah mengalami beberapa kendala dalam perkembangannya. Akibat subjek mengalami trauma kehilangan karakter ayahnya dari usia kanak-kanak. Hal itu sangat menyulitkan dirinya untuk menjadi pribadi yang normal seperti sebelumnya. Secara aspek psikologisnya pun itu sangat beresiko. Ia menjadi pribadi yang tidak percaya diri, pemalu, dan sulit untuk bergaul dan menerima orang baru. Namun hal itu dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan berbagai perawatan dan dukungan dari orang sekitar, walaupun traumanya masih berkepanjangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.